penonton setia FJ Kun, selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian nih, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kali ini, Minchan bakal membahas salah satu anime dengan ending yang bikin nangis karena sedih banget. Awalnya anime ini emang koplak dan gak bakal terduga-duga kalau punya ending yang bikin nangis. Judulnya nih, Angel Beats. Nah, sinopsisnya mengisahkan tentang Otonashi yang terbangun di sebuah halaman sekolah, padahal dia tahu kalau dia sudah mati. Dia pun bertemu dengan seorang gadis dengan senjata bernama Yuri, dan dia pun menjelaskan bahwa mereka berada di alam baka. Yuri mengatakan bahwa dia pemimpin Shinda Sekai Sensen dan berperang melawan seorang gadis bernama Tenshi atau Angel. Otonashi tidak percaya kalau Angel yang ada di sana itu adalah orang yang jahat. Pas Otonashi mendekatinya, dia malah langsung dibantai. Nah, pasti udah gak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah, yuk langsung aja Ichikiwir. Cerita diawali dengan Otonashi yang terbangun di dunia akhirat tanpa ingatan saat dia masih hidup. Dia bertemu dengan seorang gadis bernama Yuri yang memperkenalkan dirinya sebagai pasukan Shinda Sekai Sensen atau SSS berisikan kumpulan orang mati. Yuri sedang mengarahkan senapannya ke seorang gadis di kejauhan bernama Angel. Ia menjelaskan bahwa Otonashi berada di alam baka dan ingin dia bergabung dengan SSS, tetapi Otonashi yang masih bingung tidak dapat mengambil keputusan. Yuri mengatakan jika di dunia tersebut Otonashi tidak melakukan apapun, dia akan ditiadakan oleh dewa. Otonashi pun menanyakan apakah senjata yang dibawa Yuri itu asli. Gadis itu sedikit kesal karena semua orang yang baru tiba di dunia tersebut dan melihatnya pasti selalu menanyakan hal yang sama. Yuri pun menyuruh Otonashi memperbaiki sikapnya untuk berperang. Otonashi tidak mengerti dan menanyakan siapa yang harus dilawan. Yuri pun kemudian menunjukkan seorang gadis malaikat yang terlihat di dalam teropong senapannya dan merupakan musuh SSS. Otonashi merasa aneh karena yang dilihatnya hanya seorang gadis yang tampak murung. Dia pun menanyakan apakah dirinya boleh mendekati Tenshi, namun Yuri tiba-tiba memarahinya dan menyebut Otonashi gila karena ingin mati 2 kali dengan melawan Tenshi. Noda berlari ke arah mereka dan menanyakan perekrutan yang dilakukan Yuri. Otonashi pun tiba-tiba pergi dan berbicara dengan gadis tersebut dan menanyakan apakah dia adalah seorang malaikat. Gadis itu pun mengatakan bahwa dirinya bukan malaikat. Otonashi merasa Yuri sengaja mempermainkannya dan dia harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kepalanya. Namun gadis itu mengatakan bahwa di dunia tersebut tidak ada yang sakit karena mereka yang ada di sana semuanya sudah mati. Otonashi pun meminta gadis itu untuk membuktikan bahwa dirinya sudah mati. Gadis tersebut menciptakan pedang dari udara dan menusuk jantung Otonashi. Laki-laki itu kemudian terbangun dan ketakutan dengan apa yang baru terjadi dan ia menemukan dirinya di rumah sakit dan melihat bajunya yang berlumuran darah, membenarkan bahwa dia benar-benar ditikam namun tidak mati. Noda muncul di pintu sambil membawa tombak dan terlihat marah karena Otonashi menghina Yuri. Dia menebas Otonashi 100 kali dan membunuhnya 100 kali. Beberapa saat kemudian, Otonashi terbangun dan mencoba menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, kota itu sangat sepi dan dia tidak menemukan siapapun. Otonashi berakhir di depan ruang kepala sekolah dan memutuskan masuk. Setelah memutar kenop pintu, palu raksasa mengayun ke bawah dan menjatuhkannya dari jendela. Hah? Otonashi tersadar dan mendengar orang-orang berdebat tentang nama baru untuk SSS. Yuri mengungkapkan bahwa ruangan itu adalah markas SSS.
Di sana, Otonasi bertemu dengan banyak anggota lainnya dan memutuskan bergabung dengan mereka untuk sementara waktu. Namun, Noda menolak dan membanting pintu, tetapi terlempar keluar jendela oleh perangkat palu yang sama yang dihantam Otonasi. Juri pun kemudian menjelaskan hal-hal tentang akhirat kepada Otonasi, seperti keberadaan banyak orang yang dianggap Yuri sebagai NPC karena mereka bukan manusia tetapi berpenampilan dan bertindak selayaknya manusia. Malam harinya, SSS bersiap untuk operasi tornado. Otonasi awalnya mengira operasi itu adalah perampokan kejam, namun ternyata mereka hanya akan mencuri tiket makan dari para murid di sekolah. Setelah mendengar seluruh rencana, Yuri pun mengajak para anggota untuk beraksi. Girl Death Monster yang merupakan grup band dari SSS mengalihkan perhatian para murid di dalam kafetaria dengan penampilan mereka. Sementara Otonasi berhadapan dengan Tensi yang tiba-tiba saja muncul. Meski ragu untuk menyerang, Otonasi akhirnya melepaskan tembakan dan meski terluka, gadis malaikat itu masih sanggup berdiri dan memunculkan pedang bersiap untuk menyerang balik. Anggota lainnya datang dan bergabung ke pertempuran. Saat itu, tiket makan beterbangan dan telah didapatkan para anggota pun mengajak Otonasi untuk mundur. Mereka kemudian menuju ke kantin dan makan bersama, dan Otonasi mengakui kehebatan kepemimpinan Yuri dan memikirkan Tensi yang merupakan musuh SSS. Ia bertanya-tanya kemana tujuan peruangan tersebut dan memutuskan akan tetap bersama SSS sambil memulihkan ingatannya. Karena SSS kekurangan bubuk mesiu dan perbekalan lainnya, Yuri pun memutuskan untuk mengajak mereka ke perserikatan. Karena Otonasi adalah anggota baru, Yuri pun menjelaskan perserikatan adalah sekutu SSS yang membuat senjata untuk mereka dan lokasi tempat tersebut berada jauh di bawah tanah. Yuri pun menghubungi perserikatan dan memberitahu kedatangan mereka. Dia meminta perserikatan menonaktifkan jebakan yang dipasang untuk Tensi. Ia kemudian membubarkan para anggota untuk bersiap. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul lagi di ruang olahraga. Otonasi menyadari rupanya jalan masuk menuju perserikatan ada di sana. Mereka kemudian turun ke lorong dan bertemu Noda yang sudah menunggu di sana. Noda pun memprotes keikutsertaan Otonasi dalam misi tersebut, namun saat dia hendak menyerang Otonasi, palu raksasa yang merupakan jebakan Tensi menghantamnya dan menjatuhkannya ke dinding. Jebakan itu menewaskan Noda dan menguburnya ke dalam puing-puing. Mereka pun langsung waspada dan bertanya-tanya mengapa jebakan tersebut masih aktif. Hinata menduga perserikatan lupa menonaktifkan jebakan. Yuri yakin mereka sudah menonaktifkannya namun diaktifkan kembali karena kemunculan Tensi. Yuri pun mengajak semuanya untuk memburu Tensi, namun Otonasi menyarankan mereka untuk kembali karena jebakan itu yang akan mengurus Tensi. Yuri pun mengatakan jebakan itu hanya bisa memperlambat Tensi sehingga mereka harus tetap maju. Mereka pun kemudian berjalan melalui terowongan dengan Yuri di depan untuk memastikan keamanan. Otonasi menanyakan jebakan apa saja yang dipasang di lorong tersebut, dan saat itu sebuah batu besar dilepaskan dan menggelinding mengikuti SSS. Sementara yang lain berhasil menghindar, Takamatsu dilindas oleh batu tersebut. Di ruangan berikutnya, jebakan laser pengiris muncul dan mengancam memotong semua orang. Syukurnya mereka berhasil menghindar selain Matsushita yang tidak bisa bergerak karena ukuran tubuhnya. Memasuki sebuah ruangan besar, langit-langit mulai runtuh dan menjebak turun, tetapi Teka menahannya cukup lama dan mengorbankan dirinya agar anggota yang tersisa dapat melanjutkan perjalanan. Di ruangan selanjutnya, lantai terbuka dan menjatuhkan Oyama. Shina berhasil menggapai dinding dan berusaha menahan para anggota yang berpegangan satu sama lain. Otoshina yang berada di paling bawah memanjat dan membantu mereka naik ke permukaan. Namun, mereka kehilangan Hinata yang memilih mengorbankan diri. Fujikami tidak menyangka kalau Otonasi berhasil selamat sampai saat ini. Tapi ia meyakini Otonasi akan mati di jebakan berikutnya. Akan tetapi, Fujikami lah yang tewas karena ketidakmampuannya berenang dan tenggelam. Di aliran dalam gua, sebuah kotak dengan anak anjing di dalamnya mengambang menuju air terjun. Shina yang tidak tahan dengan hewan lucu melompat untuk menyelamatkannya, namun ternyata anak anjing itu hanya mainan angin sehingga Shina akhirnya jatuh ke air terjun dan tewas. Sambil beristirahat sejenak, Yuri memberitahu Otonasi bagaimana ketika adiknya dibunuh setelah pencuri memasuki rumah mereka saat orang tua mereka pergi. Pada saat mereka tiba di perserikatan, Tensi juga hampir sampai dan Yuri pun memutuskan untuk menghancurkan perserikatan dengan bahan peledak.
Anggota perserikatan dipimpin oleh Cha memutuskan untuk mengikuti rencana Yuri dan pindah ke lokasi perserikatan sebelumnya yang sudah lama tidak digunakan. Ketika Tensi tiba di perserikatan, Yuri memberi mereka waktu cukup lama untuk melarikan diri. Mereka akhirnya sampai di sana dan para anggota perserikatan pun segera mulai bekerja. Yuri pun menghubungi anggota SSS yang sebelumnya tewas dan sudah bangkit lagi. Ia memberitahu bahwa saat ini perserikatan pindah ke tempat lama dan meminta mereka segera berkumpul. Di ruangannya, Iwasawa menampilkan lagu baru Girl Dead Monster yang dikomentari Yuri bahwa lagu balad tidak cocok untuk mengalihkan perhatian. Iwasawa kemudian memutuskan membuat lagu baru dan Yuri pun mengumumkan bahwa kali ini SSS akan melakukan operasi penyusupan ke area Tensi atas nama dendam dalam waktu 3 hari. Ia mengatakan Takeyama akan ikut terjun dalam operasi tersebut bersama mereka. Noda yang meragukan kemampuan Takeyama maju dan menuntut pembuktian, ia pun langsung ambyar begitu Takeyama mengucapkan semua bilangan pi. 3589941492658426784199. Para anggota SSS meminta Takeyama berhenti karena Noda bisa gila mendengar angka-angka yang diucapkan oleh Takeyama. Yuri pun memberitahu karena mereka akan meretas komputer Tensi, maka Takeyama sebagai dewa hackerlah yang akan memimpin operasi tersebut. Yuri meyakini di dalam komputer tersebut mereka bisa menemukan data yang berhubungan dengan dewa, sehingga Girl Dead Monster harus membawakan lagu yang mencolok untuk mengalihkan perhatian Tensi. Saat istirahat latihan menembak, Otonashi pergi minum soda dan melihat seorang gadis bernama Yui memasang poster Girl Dead Monster. Yuri menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya konser akan diadakan di ruang olahraga yang mungkin akan membuat para guru kesal lalu mulai mengoceh tentang grup tersebut. Otonashi berhasil menyingkirkan Yui yang tidak berhenti mengoceh. Ia kemudian mendengar Girl Dead Monster berlatih dan mengajak Iwasawa mengobrol saat mereka istirahat. Iwasawa memberitahu bagaimana dulu orang tuanya selalu bertengkar karena ayahnya seorang pecandu alkohol sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Ia akhirnya kabur ke dunia musik setelah mengetahui bahwa vokalis sebuah band bernama Set Machine memiliki latar belakang yang mirip dengannya. Iwasawa kemudian menemukan sebuah gitar akustik tua dan mulai tampil di jalan. Ia berencana menjadi terkenal di Tokyo setelah lulus meskipun nilainya bagus. Setelah dia lulus di SMA dan menjadi pelayan paruh waktu, Iwasawa mengalami cedera kepala karena ayahnya memukulnya dengan botol anggur dan menyebabkannya meninggal karena stroke. Iwasawa akhirnya melanjutkan latihannya dan Otonashi menyadari bahwa semua anggota SSS memiliki kehidupan yang buruk. Sementara itu, Tensi melihat poster Girl Dead Monster dan merobeknya. Para murid pun kesal sehingga dia pergi dari sana. Sambil membawa poster tersebut, Tensi mempertanyakan mengapa semua orang mengira dia adalah orang jahat. Saat operasi dimulai, Girl Dead Monster mulai bermain di aula sementara yang lain bersama Takeyama masuk ke kamar Tensi dan meretas komputernya. Otonashi terkejut karena ternyata ruangan rusuh yang mereka hadapi adalah kamar seorang gadis biasa. Yuri pun menghidupkan komputer Tensi dan mereka memerlukan password untuk mengaksesnya. Takeyama mengambil alih dan memulai peretasan. Otonashi mengingatkan mereka tentang privasi, namun karena berisik, Fujikami terpaksa menahannya. Di aula, saat Girl Dead Monster menyelesaikan lagu pertama, Iwasawa tidak puas dengan penampilan mereka karena penonton yang datang tidak bertambah. Ia pun memutuskan memainkan lagu Truth mereka yang berjudul Alchemy dan menciptakan keriuhan. Namun tiba-tiba beberapa guru datang bersama Tensi. Mereka menyuruh para murid bubar dan kembali ke asrama. Namun para murid menolak dan memilih tetap tinggal. Iwasawa pun menerima informasi dari Yui tentang kemunculan Tensi dan dia harus membuat penampilan Girl Dead Monster menjadi lebih meriah. Sementara itu, Takeyama berhasil melanjutkan peretasan dan hanya menemukan data pada semua murid. Yuri menerima informasi bahwa Tensi mulai bergerak sehingga ia menarik Takeyama dan yang lainnya untuk mundur. Pada saat yang sama, para guru menahan Girl Dead Monster dan mulai menyita alat musik mereka. Namun, ketika salah satu guru mengancam akan membuang gitar akustiknya, Iwasawa melepaskan diri dengan marah dan memukul guru tersebut. Anggota band lainnya lolos dalam keributan
Dan Iwasawa pun mengambil gitarnya, melanjutkan pertunjukan dan membawakan My Song. Salah satu anggota band kemudian memutarnya melalui pengeras suara sehingga seluruh sekolah dapat mendengarnya, termasuk Tensi yang sudah keluar dari aula. Yuri kemudian melanjutkan peretasan dan SSS mengetahui bahwa Tensi tidak mendapatkan kekuatannya dari dewa tetapi menciptakannya sendiri. Dengan demikian, Yuri menduga bahwa dewa yang mereka lawan tidak pernah ada. Iwasawa menyelesaikan lagunya dan menyadari bahwa tujuannya bernyanyi untuk mengubah orang dengan lagunya seperti yang dilakukan vokalis Set Machine. Ia merasa puas bisa melakukannya meskipun di akhirat. Kemudian tiba-tiba menghilang ke surga, menunjukkan bahwa seseorang tidak harus menuruti apa yang dikatakan Tensi untuk ditiadakan, tetapi hanya harus menemukan tujuannya sendiri. Dengan kepergian Iwasawa, Yui disarankan oleh Otonashi untuk menggantikan posisi Iwasawa sebagai vokalis. Yui pun mengikuti audisi dengan menyanyikan versi rock dari lagu tema acara, tetapi pada akhirnya dia menendang mikrofon ke langit-langit. Anggota SSS tidak setuju dengan pilihan Otonashi karena gadis itu benar-benar kebalikan dari Iwasawa yang keren dan jelita. Yuri pun menyarankan membiarkan Girl Dead Monster memutuskannya sendiri. Hal itu membuat Yui girang karena dia masih memiliki peluang menjadi vokalis. Meski begitu, Yuri memikirkan jika Yui yang menjadi pengganti Iwasawa, mereka tidak akan bisa mengalihkan perhatian untuk operasi SSS di turnamen baseball. Otonashi pun menanyakan apakah mereka akan ditiadakan jika mengikuti kegiatan normal. Yuri pun memberitahu bahwa mereka akan ikut secara ilegal dan meminta mereka semua membentuk tim yang kompak jika tidak ingin menerima hukuman yang lebih buruk dari kematian. Hinata mulai dengan merekrut Otonashi dan mencoba merekrut anggota atletik lainnya, tapi semuanya lebih memilih Takamatsu. Tidak punya pilihan, Hinata akhirnya setuju menerima Yui sebagai timnya setelah sempat berdebat dan bertengkar. Kemudian mereka merekrut Shina yang mengaku memiliki dendam pada Otonashi karena bertahan lebih lama darinya saat mereka pergi ke perserikatan. Setelah itu, mereka pun mendatangi Noda yang juga setuju bergabung dengan alasan yang sama seperti Shina. Karena masih membutuhkan 4 pemain, Yui mendapatkan 3 gadis NPC yang merupakan penggemarnya dan setuju bergabung dengan tim mereka. Selama putaran pertama turnamen, tim SSS mengalahkan rekan NPC. Tim Hinata juga berhasil memenangkan permainan meski selama pertandingan dipenuhi banyak drama. Yuri yang mengawasi dari kejauhan merasa puas karena semua anggota SSS takut dengan ancaman hukuman yang lebih mengerikan dari kematian. Tim Angel tiba bersama Wakil Presiden Ayato Naoi yang mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi meskipun tim mereka seluruhnya terdiri dari NPC. Beberapa saat kemudian, satu persatu dikalahkan oleh tim Tensi dan hanya tersisa tim Hinata. Permainan dilanjutkan dengan tim yang seimbang, tetapi Otonashi berhasil menyuap Matsushita untuk bergabung dengan tim mereka sebagai pemain luar untuk memberi dorongan. Saat permainan mendekati akhir, Hinata melamun mengingat masa lalunya. Otonashi pun menanyakan apa yang terjadi karena Hinata terlihat gemetaran. Hinata menceritakan saat dirinya masih hidup, dia adalah seorang pemain bisbol sebelum akhirnya tergoda narkoba yang diberikan salah satu pemain. Otonashi pun bertanya, jika tim mereka menang, apakah Hinata akan ditiadakan? Hinata menepis hal tersebut dan memberitahu, meski tim mereka menang, dirinya akan tetap ada. Saat itu, lemparan Otonashi menghasilkan record fly. Dan Hinata pun mengingat kejadian itu sama persis dengan pertandingan terakhirnya sewaktu hidup. Otonashi melihat Hinata mencoba menangkap bola dan dia pun langsung berlari untuk mencegahnya menghilang. Yui tiba-tiba datang dari belakang dan mencengkram Hinata untuk membalas dendam. Namun Hinata dengan cepat membalikan keadaan dan mencengkram Yui. Karena tim Tensi menang, Yuri kesal dan mengancam akan membunuh mereka. Meski begitu, melihat Hinata tidak menghilang, Otonashi pun merasa lega dan tersenyum. Sementara Tensi fokus belajar karena ujian semakin dekat, di markas SSS, Yuri mengumumkan bahwa inilah waktu yang tepat untuk menyerang Tensi dan ia berencana untuk menyabotase ujian dan menjatuhkan nilainya. Yuri memikirkan jika Tensi bukan ciptaan langsung dewa dan jiwanya tidak terbuat dari baja, apa yang mereka rencanakan akan membuatnya trauma jika dia benar-benar manusia seperti mereka. Noda memilih untuk tidak berpartisipasi sebagai tindakan kesatria dan Yuri pun menugaskan Takamatsu, Hinata, Oyama, Takeyama, dan Otonashi menjadi anggota untuk menangani misi tersebut.
Pada hari ujian fisika, mereka menemukan bahwa urutan tempat duduk dalam ujian dibuat sedemikian rupa sehingga siswa diatur secara acak didiktekan dengan menggambar angka dari sebuah kotak. Yuri pun menekan anggota SSS untuk memposisikan diri di dekat kursi tensi. Semua orang gagal mencapai tempat yang diinginkan, kecuali Takeyama yang akhirnya duduk di depannya. Yuri menjelaskan langkah selanjutnya dalam rencana mereka, di mana Takeyama harus mengambil 2 lembar nilai yang menulis sesuatu yang konyol di atasnya, lalu menukarnya dengan milik tensi. Semua rencana berjalan mulus, namun Takeyama bingung karena mereka tidak mengetahui nama asli tensi. Otonashi pun berniat memeriksa nama tensi, namun ia diberhentikan oleh gadis tersebut yang memberitahu bahwa tidak ada yang diizinkan meninggalkan ruangan pada saat ujian. Setelah Tensi dan Otonashi memperkenalkan diri satu sama lain, dia akhirnya mengetahui nama Tensi sebenarnya adalah Kanada Tachibana. Beberapa saat kemudian, ketika waktu ujian telah selesai, operasi pun dilaksanakan, namun Hinata gagal menarik perhatian semua orang di kelas, sehingga Yuri harus menjalankan rencana rahasianya dan meluncurkan kursi Hinata ke langit-langit kelas. Takeyama akhirnya berhasil menukar lembar jawaban milik Kanade. Rencananya diulangi saat ujian sejarah dunia dengan Takamatsu yang duduk di depan Hinata. Takamatsu mencoba menarik perhatian dengan mengekspos tubuh berototnya. Namun karena aksi tersebut juga gagal, Yuri turun tangan dan meluncurkannya ke langit-langit, sementara Takeyama menukar lembar jawaban Kanade. Ketika ujian bahasa Inggris berakhir, Oyama mengikuti rencana mereka, di mana dirinya harus mengungkapkan perasaannya kepada Kanade. Meski rencana itu gagal, kursi Oyama tidak diluncurkan, melainkan kursi Hinata lah yang diluncurkan Yuri sekali lagi. Sehari setelahnya, kabar Kanade mendapatkan nilai 0 pada ujiannya menyebar luas dan Yuri mengumumkan keberhasilan operasi mereka kepada anggota SSS. Mereka berdiskusi, sementara Otonashi memikirkan Kanade yang menerima komentar buruk dari fakultas. Di ruang olahraga, para murid berkumpul untuk mendengar pengumuman pengunduran diri Kanade sebagai ketua OSIS yang digantikan oleh seorang siswa bernama Naoi. Otonashi terkejut, sementara Yuri menyombongkan diri atas kemenangannya. Ia memberitahu bahwa Kanade tidak lagi memiliki kekuatan ketua OSIS dan dengan demikian akan lebih mudah untuk dikalahkan. Yuri kemudian mengumumkan tentang operasi tornado yang akan mereka laksanakan. Yuri menjadi sorotan sebagai pemimpin baru Girl Death Monster yang menampilkan lagu terakhir yang ditulis Iwasawa sebelum menghilang. Sementara itu, Otonashi tidak lagi yakin bahwa Kanade adalah musuh yang sebenarnya. Kanade pun muncul dan dia masuk ke jarak tembak, tetapi Otonashi membatalkan serangannya dan menyadari bahwa dia tidak memiliki niat membunuh. Saat Kanade berjalan ke konser dan ke mesin penjual otomatis, Yuri menghubungi Yusa dan memerintahkannya untuk menjalankan kipas angin untuk menyelesaikan operasi. Di tengah hujan kupon makanan, Kanade melihat kupon tahu Shinchua yang ingin dipesannya terbang. Keesokan harinya, di kantin sekolah, Otonashi memesan tahu Sichuan dari kupon yang didapatnya. Yuri pun memberitahu bahwa kupon itu adalah milik Kanade. Menyadari dirinya telah merebut tahu Sichuan yang ingin dimakan Kanade, Otonashi pun merasa sangat bersalah. Tiba-tiba, para siswa yang dipimpin oleh Naoi menyerbu ruangan dan mengepung SSS. Naoi mengumumkan bahwa SSS akan dihukum karena ketidaktaatan mereka. Para anggota SSS akhirnya dikeluarkan dari ruang introspeksi dan mereka berniat membuat perhitungan dengan Naoi, namun dilarang Yuri karena mereka hanya NPC. Meski begitu, Yuri merasa aneh karena selama ini NPC tidak pernah menentang mereka dan memikirkan kemungkinan seseorang yang menghasut. Sekembalinya ke markas, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Yuri pun memutuskan untuk tidak menonjolkan diri, membuat masalah di kelas tetapi berusaha untuk tidak mengganggu siswa lain. Sebelum Otonashi pergi, Yuri memberikan walkie-talkie. Di dalam kelas, Oyama mencoba melanggar peraturan dengan memakan keripik kentang di dalam kelas. Hisako, Matsushita, Teika, dan Fujimaki bermain mahjong. Yuri berperan sebagai siswa yang pergi ke kamar mandi terus-menerus, sementara Hinata dan Otonashi mengobrol dan melihat Shina menyeimbangkan berbagai hal dengan jarinya. Takamatsu pun memutuskan untuk melakukan pengulangan push-up di antara deretan kursi, dan Noda pergi tidur sambil berbaring di meja yang seharusnya digunakan siswa. Saat Yui membuka pintu untuk ke toilet, Naoi muncul yang membuat anggota SSS kabur. Noda enggan melarikan diri dan mencoba menyerangnya, tetapi dengan cepat,
dihentikan oleh Hinata dan Otonashi yang dengan terpaksa menariknya keluar dari kelas. Otonashi kembali ke kelas dan melihat Kanade. Ia sengaja memancing gadis itu dengan tahu Sichuan dan keduanya pun berakhir di kantin dengan makan bersama. Namun, beberapa saat kemudian, Naoi muncul dan memberitahu keduanya melanggar peraturan karena makan saat jam kosong. Mereka pun akhirnya dibawa ke ruang introspeksi. Otonashi mengeluh tentang betapa miripnya ruangan tersebut dengan sel isolasi, sementara Angel mengatakan bahwa dia mengantuk dan akhirnya tertidur. Beberapa saat kemudian, Otonashi yang juga tertidur dan terbangun karena suara gemuruh dari luar. Dia pun mencoba menghubungi Yuri dengan walkie-talkie, namun tidak menerima respon apapun. Saat Otonashi mulai frustasi, ia mendengar suara Yuri dari walkie-talkie yang memberitahunya, Naoi bukan NPC, melainkan manusia seperti mereka. Yuri menceritakan keadaan kacau di sekolah dan meminta Otonashi menemukan Kanade. Otonashi bergegas membangunkan Kanade dan memintanya membantu teman-temannya. Kanade pun mengeluarkan hand sonic untuk menghancurkan pintu, namun usahanya sia-sia. Otonashi kemudian mengingat pertemuan mereka dan menyesali karena dirinya tidak berteman dengan Kanade. Namun gadis itu memberitahu bahwa mereka yang mencoba berteman dengannya akan ditiadakan. Kanade menunjukkan bentuk lain dari hand sonic dan saat ia menggunakan semua bentuknya secara cepat dan bergantian, pintu berhasil dihancurkan dan mereka pun bergegas keluar. Otonashi membeku melihat Naoi membantai semua anggota SSS dan dia melihat Hinata dan berlari ke sana untuk membangunkannya. Saat Naoi mendekat, Kanade mempersenjatai dirinya dengan hand sonic. Naoi bertanya apakah Kanade akan melawan dewa dan mengklaim dirinya lah yang menjadi dewa di dunia tersebut. Ia mengatakan bahwa setelah mengalami kehidupan yang kejam, seseorang berhak menjadi dewa. Naoi pun mendekati Yuri dan menghipnotisnya. Saat Yuri memejamkan mata, ia melihat ketiga adiknya dengan wajah bahagia. Alih-alih senang bisa bertemu mereka, Yuri menolak karena dia merasa gagal melindungi mereka. Otonashi menyerang Naoi dari belakang ketika Yuri berteriak histeris. Ia marah karena Naoi memalsukan ingatan Yuri. Otonashi mengklaim bahwa Naoi tidak berhak membuat siapapun menghilang dengan ingatan palsu karena semua orang hidup sepenuhnya saat masih hidup dan dia mempertanyakan Naoi apakah hidupnya tidak nyata sama sekali. Naoi pun teringat kehidupannya di mana dirinya lahir dalam keluarga yang terkenal mahir dalam seni tembikar. Namun kemampuannya sangat payah jika dibandingkan dengan saudara kembarnya. Suatu hari, saudara laki-lakinya meninggal dalam kecelakaan dan ayahnya memutuskan mengganti saudara kembarnya dengan Naoi agar tetap menjadi ahli waris keluarga yang layak. Naoi melayani pelatihan ketat dengan ayahnya untuk mencapai tingkat keterampilan kakaknya. Dia merasa senang karena berhasil mendapat penghargaan pada pameran kecil, meski menyadari hal itu tidak sebanding dengan penghargaan yang didapat saudaranya. Hingga kemudian ayahnya sakit dan meninggal, kehidupan Naoi terhenti, dan karena dia tidak bisa mandiri, nama keluarga perlahan memudar menjadi tak dikenal. Saat itulah, Naoi menyadari bahwa seluruh hidupnya palsu. Otonashi memeluk Naoi dan meyakinkan bahwa alasan dia ada di sana adalah karena telah berjuang untuk menjalani kehidupan nyata. Naoi teringat masa lalu saat dirinya mengalahkan saudaranya dalam kompetisi mengumpulkan buah. Meskipun ayahnya mengkritiknya, dia juga memberi selamat dan berkata Naoi memiliki keahliannya sendiri. Menyadari bahwa ayahnya telah mengakuinya, Naoi mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah memiliki seseorang yang akan mengakui usahanya dan mengenali dirinya apa adanya. Setelah semua kembali normal dan Naoi direkrut sebagai anggota baru SSS di salah satu kamar kosong di lantai 3 gedung sekolah, Yuri meminta Naoi untuk membantu Otonashi mendapatkan kembali ingatannya. Otonashi terkejut dan merasa ragu dengan apa yang terjadi jika ingatannya kembali. Namun akhirnya, dia dengan enggan menyetujui permintaan Yuri dan Naoi pun kemudian meminta Otonashi duduk dan ia pun mulai menghipnotisnya. Otonashi mengunjungi Hatsune di rumah sakit dan menceritakan kehidupan sekolah serta teman-temannya. Meski dirinya menganggap semuanya biasa-biasa saja, Hatsune merasa semua pengalaman yang dirasakan Otonashi sangat menyenangkan. Ia kemudian memberikan manga baru untuk adiknya dan pergi bekerja paruh waktu sebagai pekerja konstruksi. Satu-satunya tujuan hidup Otonashi adalah membuat Hatsune bahagia. Ia berharap bisa bertukar tempat dengan adiknya yang sakit.
Musim dingin akhirnya tiba, pekerjaan Otonasi berlanjut dalam kondisi yang lebih keras daripada musim panas. Otonasi berniat mengajak Hatsune jalan-jalan di malam Natal dan pergi ke rumah sakit menanyai adiknya tentang tempat yang ingin dikunjungi. Hatsune mendengar dari dokter bahwa jalan utama akan berkilauan karena lampu pohon Natal, jadi dia ingin pergi ke sana. Otonasi berjanji, bahkan jika dokter menolak, dia akan tetap membawa Hatsune ke sana. Sayangnya kondisi Hatsune semakin memburuk dan Otonasi mengabaikan nasihat dokter dan menggendong Hatsune keluar dari rumah sakit. Setibanya di jalan utama, Otonasi menunjukkan pepohonan yang diselimuti banyak cahaya terang dan dia memberitahu karena tabungannya sudah cukup banyak, dia akan membelikan apapun yang diinginkan Hatsune. Hatsune berterima kasih dan mengembuskan nafas terakhirnya, sementara Otonasi terus berbicara tentang banyak tempat yang akan mereka kunjungi. Beberapa waktu kemudian, Otonasi pun memutuskan pindah dan hidup sendiri, dan neneknya meyakinkan bahwa dia bisa kembali kapanpun. Otonasi mencoba menemukan cara untuk melanjutkan hidupnya, dan setelah melihat seorang gadis kecil berterima kasih kepada seorang perawat, dia pun menemukan bahwa jika mengabdikan hidupnya untuk orang lain, dia dapat menemukan tujuan baru untuk keberadaannya. Dia bekerja dan belajar keras, dan Otonasi pun kemudian lulus SMA dan mendaftar tes masuk perguruan tinggi. Namun dalam perjalanannya, kereta yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan Otonasi pun meninggal dunia. Kembali ke masa kini, Yuri menanyakan apakah Otonasi sudah mengingat kehidupannya. Otonasi mengangguk dan meminta Yuri serta Naoi meninggalkannya sendiri. Otonasi merenungkan kehidupan masa lalunya dan menangis. Dia menyesal tidak dapat melakukan sesuatu dalam hidupnya seiring dengan meninggalnya Hatsune. Setelah merasa tenang, Otonasi pun bertemu dengan Yuri di atap. Otonasi berkomentar bahwa dia lemah dibandingkan dengan Yuri dan dia tidak berniat mati tanpa melakukan sesuatu yang berguna sehingga dia memilih untuk tetap di SSS. Keesokan harinya, Yuri mengumpulkan semua anggota SSS dan mengumumkan tentang operasi Monster Stream. Otonasi membayangkan mereka akan memburu monster, namun ternyata mereka hanya akan pergi memancing. Dalam perjalanan ke sungai, mereka berjalan melewati kebun raya, di mana Otonasi melihat Kanade dan memutuskan mengajaknya ikut bersama mereka. Meski semua anggota menolak dan masih merasa Kanade adalah musuh, Yuri akhirnya setuju membiarkan Kanade bersama dengan mereka. Setibanya di sana, semua orang mulai memancing dan Otonasi mengajarkan Kanade cara menggunakan kail. Namun, gadis itu malah melempar umpannya kepada Hinata dan meluncurkan Takeyama ke langit. Tiba-tiba, Kanade menangkap sesuatu yang sulit untuk ditarik. Otonasi dan yang lain pun mencoba untuk membantu gadis itu. Setelah kail berhasil ditarik, ikan raksasa terbang dari dalam sungai dan mereka pun panik karena ikan itu berniat memakan mereka. Kanade menyelamatkan semua orang dan memotong ikan raksasa. Karena bingung dengan daging ikan sebanyak itu, Otonasi pun menyarankan untuk mengadakan acara makan bersama para murid NPC. Sore harinya, semua orang berkumpul di lapangan untuk menikmati sup ikan yang dibuat oleh SSS. Otonasi mengungkapkan keinginannya berteman dengan Kanade dan dia tidak ingin mereka bertarung lagi. Gadis itu setuju dan Otonasi memintanya berjanji tetap bersama mereka sehingga dia tidak sendirian lagi. Malam harinya, saat membersihkan semua perlengkapan makan, mereka terkejut saat melihat Yuri berjalan terpincang-pincang dengan tubuh penuh luka. Otonasi menangkap Yuri sebelum jatuh dan Noda menanyakan apa yang terjadi. Yuri memberitahu bahwa tensi menyerangnya. Otonasi pun menjelaskan bahwa sedari tadi Kanade bersama mereka, namun tiba-tiba sesosok gadis muncul dari atas yang terlihat persis seperti Kanade tetapi dengan mata merah darah. Gadis itu melompat turun dan akan menghukum mereka karena bersenang-senang di malam hari. Saat Yuri bertarung melawan Tensi, Otonasi meyakini gadis itu bukanlah Kanade. Dia pun memutuskan mengambil alih dan meminta semuanya memfokuskan tembakan pada gadis tersebut. Menyadari serangan SSS tidak mempan, Kanade ikut meluncurkan serangan dan mengakibatkan dirinya terluka parah. Keesokan harinya, sementara Kanade terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, Yuri mengingatkan mereka tentang operasi penyusupan saat meretas komputer Tensi. Dia menjelaskan, Tensi menggunakan skill harmonik untuk menciptakan dirinya yang lain. Namun, karena diciptakan dengan tak sengaja, Kanade pun tidak bisa menghapusnya sehingga mereka harus bersiap untuk memulai pertarungan. Setelah menyusun rencana, semuanya kembali ke kelas, sementara Yuri menyusup ke kamar Kanade mencoba menemukan sesuatu tentang skill harmonik. Saat kembali ke kamar rawat,
Mereka terkejut karena Kanade tidak ada di sana dan semuanya berantakan. Naoi mencurigai Yuri bertanggung jawab atas hilangnya Kanade dan Yuri mengaku dirinya memanipulasi program harmonik yang dia yakini akan berhasil. Dia kemudian meminta semuanya mengumpulkan informasi terkait keberadaan Tensi. Beberapa saat kemudian, mereka pun menemukan Kanade terkunci di dalam markas persekutuan yang telah dihancurkan sebelumnya. Yui mengumumkan bahwa mereka akan masuk ke sana lagi, mengalahkan klon Kanade dan menyelamatkan yang asli. Saat turun ke labirin, mereka bertemu dengan klon yang menyerang dan menghancurkan persenjataan mereka. Tanpa disadari, klon rupanya telah menghabisi Noda dengan hand sonicnya dan mereka pun terkejut ketika menyadari klon rupanya menggunakan harmonik dan menciptakan klon yang lain. Sambil terus melepaskan tembakan, mereka mencoba melarikan diri ke lorong dan setelah mencapai lantai bawah tanah, Naoi menjelaskan masalah yang mereka hadapi di mana klon Kanade menggunakan harmonik dan menciptakan jumlah klon tak terbatas yang ditempatkan di perserikatan. Melanjutkan perjalanan, mereka pun bertemu klon Kanade ketiga dan Matsuhita mengorbankan diri agar yang lain bisa pergi. Ketika klon keempat dan seterusnya muncul, satu persatu dari mereka juga mengorbankan diri hingga menyisakan Yuri dan Otonashi. Akhirnya, klon terakhir muncul dan Yuri pun memerintahkan Otonashi untuk pergi mencari Kanade asli saat dia melawan tiruannya. Otonashi berhasil menemukan Kanade yang asli dan membangunkannya. Ia menjelaskan semua orang datang menyelamatkannya dan meminta Kanade menggunakan skill harmoniknya sekali lagi. Ketika skill tersebut diaktifkan, Kanade terlihat kesakitan dan Otonashi pun memintanya berhenti, tetapi hitungan mundur 10 detik berakhir dan semua klon berubah menjadi badai merah menuju Kanade. Otonashi mengutuk dirinya sendiri dan memeluk Kanade erat. Yuri dan Otonashi mengawasi Kanade yang tidak sadarkan diri. Yuri merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Kanade. Otonashi mengatakan Yuri seharusnya tidak membuat dirinya bertanggung jawab karena tindakannya akhirnya menyelamatkan SSS dari skenario yang lebih buruk yang melibatkan klon harmonik Kanade. Keesokan harinya di markas SSS, semuanya berkumpul membahas kondisi Kanade. Yuri optimis Kanade akan bangun, tetapi Shina mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu Kanade mana yang akan mereka lihat saat terbangun. Yang lain ingin optimis bahwa Kanade akan kembali ke dirinya yang biasa ketika dia bangun, tetapi mereka juga tahu bahwa semua kesadaran yang diserap akan terwujud juga. Yuri pun menunjukkan bahwa jika ada 100 klon, maka Kanade memiliki sekitar 1% kemungkinan untuk kembali normal. Yuri kemudian mengirim Takeyama untuk menemukan sesuatu di komputer Tensi. Sementara Teka dan Matsushita menjaga di depan kamar rawat Kanade. Sementara Otonashi yang menunggui Kanade di sebelah ranjangnya tertidur dan memimpikan sesuatu. Otonashi menemukan dirinya berada di dalam kecelakaan kereta dan mendapati semua penumpang terluka parah. Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang memperkenalkan dirinya dengan nama Igurashi. Saat keduanya keluar dari kereta, terowongan di depan mereka hancur sehingga mereka terjebak di sana. Otonashi pun berniat menghubungi bantuan, namun ponselnya tak memiliki sinyal. Setelah merawat penumpang yang terluka, Otonashi mencoba pergi ke sisi lain untuk menemukan jalan keluar. Setibanya di sana, Otonashi menemukan bahwa ujung terowongan juga terhalang oleh puing-puing. Otonashi kembali dan menyampaikan keadaan tersebut dan meyakinkan semua orang bahwa mereka akan baik-baik saja. Keesokan harinya, mereka semua bertahan dengan persediaan makanan dan air yang cukup untuk 3 hari. Namun tiba-tiba, seorang laki-laki berniat menimbun persediaan air, dia pun segera ditangkap, tetapi air yang dia coba curi akhirnya terbuang sia-sia. Hal itu pun memancing kemarahan yang lain, namun Otonashi mengatakan bahwa air yang terbuang itu menjadi bagiannya. Igarashi memutuskan untuk memberikan sebagian bagiannya kepada Otonashi. Pada hari berikutnya, Otonashi dibangunkan dan diberitahu bahwa salah satu dari mereka tak sadarkan diri. Ia pun mencoba melakukan CPR, namun sia-sia karena orang tersebut telah meninggal. Di hari ketujuh, semua penumpang mulai pasrah dan tergeletak tanpa daya. Otonashi mengingat Hatsune yang saat itu memerlukan donor. Dia kemudian meminjam pulpen dari Igarashi dan mengeluarkan kartu persetujuan untuk menyumbangkan organ. Semua orang pun memutuskan mengikuti Otonashi dan saat itu pertolongan datang, namun Otonashi telah meninggal. Kembali ke masa kini, Otonashi bangun dengan merasakan tangan Kanade di kepalanya. Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya
dan merasa lega karena gadis itu akhirnya bangun. Otonashi mengingat kembali apa yang terjadi padanya di saat-saat terakhirnya dan lega bahwa dia telah menyelamatkan seseorang dengan tubuhnya. Ia menyadari bahwa dirinya akan menghilang jika dia tidak memiliki penyesalan dalam hidup. Namun Kanade menjawab bahwa Otonashi bisa tinggal jika ingin membuat semua orang bahagia. Kanade menceritakan, semua orang yang datang ke dunia tersebut adalah mereka yang gagal menikmati hidup. Otonashi pun memutuskan untuk membuat semua orang lulus di sekolah akhirat bersama Kanade. Keesokan harinya, Kanade dan Otonashi bertemu untuk membicarakan rencana mereka. Otonashi memutuskan untuk membuat Yui menghilang terlebih dahulu. Sementara itu, di sesi latihan Girl Death Monster, Yui berjuang keras untuk mengisi posisi Iwasawa meski anggota lain mengkritiknya. Kanade muncul memulai rencananya dan memberitahu bahwa penampilan Yui merusak band. Ia kemudian menyita gitar Yui dan memberikannya kepada Otonashi. Namun karena Yui ternyata tidak mengejar, Otonashi mengintip latihan tersebut dan mengetahui bahwa band berkembang tanpa gitar Yui. Hisako mengakui bahwa Yui benar tentang memiliki gitaris rhythm lebih baik, tetapi dia lebih memilih gitaris lain. Yui marah mendengar ucapannya dan berjanji untuk mendapatkan kembali gitarnya. Ia pun mengejar Kanade dan rencana pun kembali berjalan. Kanade kemudian memalsukan tabrakan dengan Otonashi dan memberikan gitar tersebut. Sehingga saat Otonashi mengembalikannya kepada Yui, gadis itu menganggap dirinya yang menolongnya. Otonashi pun menawari Yui minuman dan dia berhasil membuat Yui menceritakan kehidupan masa lalunya. Di mana dirinya mengetahui bahwa Yui menghabiskan hidupnya di atas kasur karena lumpuh akibat suatu kecelakaan. Yui menyaksikan dunia dari televisi dan mengungkapkan keinginannya menjadi pemain band, pemain bisbol, pemain sepak bola, dan pegulat profesional. Otonashi pun memutuskan membantunya menjadi pegulat terlebih dahulu. Setelah latihan beberapa saat, Yui pun berhasil menjatuhkan Otonashi dengan teknik German suplex yang membuatnya kegirangan. Setelahnya, Otonashi pun memutuskan membantu Yui menjadi pesepak bola. Karena Yui menginginkan pertandingan 5 lawan 1, dia pun merekrut Hinata, Teika, Fujimaki, dan Noda untuk membantunya. Begitu melihat mereka di lapangan, Yui langsung mendribel bola dan melewati keempat pemain. Ia berhasil sampai di depan gawang yang dijaga Hinata dan menendang bola dengan sekuat tenaga. Kanade yang bersembunyi menggunakan hand sonic untuk membuat bola masuk ke gawang. Yui pun menari dalam kemenangan sementara, yang lainnya berbaris mundur dalam kekalahan. Yui dan Otonashi melanjutkan ke lapangan bisbol dan Yui menetapkan targetnya untuk memukul bola ke zona di luar jaring pengaman ujung lapangan. Namun setelah mencoba memukul bola sampai hari berubah gelap, Yui belum juga berhasil mencapai targetnya. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi di lapangan, tetapi sama seperti kemarin, pukulan Yui belum ada kemajuan dan sehari setelah itu, Yui pun memutuskan menyerah dan merasa cukup senang dengan usahanya. Yui mengatakan bahwa dia memiliki satu keinginan terakhir, yaitu menikah. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa dan dewa sangat kejam karena mengambil semua kebahagiaan dalam hidupnya. Otonashi tidak setuju dan Yui bertanya apakah Otonashi mau menikah dengannya. Saat itu, Hinata muncul dan mengatakan dirinya akan menikahi Yui dan menerima segala kondisi gadis itu. Hinata juga berjanji dirinya akan menemukan cara untuk bertemu Yui di kehidupan selanjutnya. Dengan desaan bahagia, Yui pun menghilang dan setelahnya Otonashi bertanya apa yang akan dilakukan Hinata. Laki-laki itu mengatakan bahwa ia akan tetap di sana sampai akhir. Sementara itu, Noda dan Oyama berada di lorong dengan ekspresi ketakutan. Noda terkejut menyadari tombaknya baru saja membunuh sesuatu dan Yuri kemudian menerima telepon dan diberitahu tentang bayangan misterius yang dihadapi Noda dan memikirkan sesuatu yang berbahaya. Keesokan harinya saat Otonashi memikirkan siapa target selanjutnya, ia bertemu dengan Hinata dan Naoi. Keduanya yang mengetahui rencana Otonashi berebut untuk membantunya, namun tiba-tiba bayangan hitam muncul merasuki Naoi dan menyerang keduanya. Otonashi dan Hinata pun melepaskan beberapa tembakan dan berhasil melenyapkan bayangan tersebut. Yuri menerima informasi penyerangan tersebut dari Yusa dan menduga tensi ada di balik kemunculan bayangan tersebut. Dia memerintahkan semua orang membentuk tim yang terdiri dari 2 orang untuk mempertahankan diri. Saat Yuri menemui Kanade, Naoi, Hinata, dan Otonashi muncul.
Yuri pun membahas tentang kemungkinan asal-usul bayangan. Karena Kanade mengaku terakhir memprogram lusa, Yuri pun meminta izin untuk menyelidiki di kamarnya, dan dengan izin Kanade, dia mengirim Takeyama pergi untuk menyelidiki. Ketika Yuri bertanya, hal apa yang terakhir dia programkan, Kanade menjawab sayap. Dia memberitahu bahwa meskipun itu adalah aksesoris, hal itu akan membuatnya terlihat seperti malaikat. Otonashi merasa penyamarannya akan terbongkar, tetapi untungnya Naoi melindunginya, memberitahu Yuri bahwa itu adalah idenya. Takeyama menelpon Yuri, melapor bahwa dia tidak menemukan virus apapun dari tambahan terbaru pada program dan program sebelumnya sedikit diubah. Kemudian, Hinata mendengar suara tembakan. Awalnya Yuri tidak percaya, tapi saat semua orang mendengar tembakan itu dengan jelas, keadaan menjadi lebih tegang. Saat mereka bergegas keluar, gerombolan bayangan hitam muncul di lapangan dan Kanade pun melepaskan sayapnya dan melompat ke tanah. Yuri juga ikut melompat menyusul ke pertarungan yang diikuti oleh Otonashi. Beberapa saat kemudian, SSS berhasil melenyapkan semua bayangan dan Yuri menduga monster bayangan itu muncul karena mereka terlalu lama tinggal di dunia tersebut. Tiba-tiba, Fujimaki muncul dan memberitahu bahwa bayangan telah menangkap Takamatsu. Mereka pun pergi untuk memeriksa tempat Takamatsu diserang dan menemukan kacamatanya yang tertinggal. Oyama menjelaskan seluruh tubuh Takamatsu dilahap bayangan tersebut sebelum tanah juga ikut memakannya. Keesokan harinya, Noda datang dan memberi Takamatsu telah ditemukan. Mereka menemuinya dan mendapati Takamatsu tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi. Hinata pun mencoba membujuknya agar tidak amnesia, tapi Yuri menghentikannya dan meminta semua orang untuk meninggalkan kelas. Di tempat lain, Yuri memberitahu bahwa saat ini Takayama adalah NPC. Mengetahui Takayama akan terjebak di dunia itu selamanya dan menghadapi kenyataan lebih buruk dari kematian, membuat Hinata sangat kesal. Malamnya, Yuri pun mengumpulkan semua orang dan mengumumkan ancaman terbaru terhadap keberadaan mereka dan menamai bayangan tersebut dengan Kage. Siapapun yang dimakan makhluk tersebut, mereka akan berubah menjadi NPC. Rencana Otonashi rupanya telah diketahui Yuri, sehingga dia meminta laki-laki itu menjelaskannya. Namun rencana itu tidak disambut baik, dan Hinata maju mendukung Otonashi dan mengatakan bahwa Yui telah menemukan jalan keluar dari dunia tersebut. Naoi kemudian menyuarakan dukungannya juga, begitu tahu bahwa Otonashi adalah orang yang mengembalikan hatinya sebagai manusia. Mereka menanyakan pendapat Yuri, namun Yuri mengatakan dirinya membiarkan mereka menentukan jalan masing-masing karena dirinya juga akan menentukan jalannya sendiri. Ia meminta mereka harus memutuskan selagi waktu masih banyak dan membubarkan pertemuan tersebut. Setelahnya, Yuri bertemu Otonashi, Hinata, Naoi, dan Kanade di luar. Ia menyuruh Otonashi meminta Kanade melawan Kage karena mereka butuh kekuatannya untuk melindungi semua orang. Otonashi merasa ucapan Yuri masuk akal karena Kanade adalah Tenshi, namun dia terkejut saat diberitahu bahwa Kanade adalah manusia. Otonashi pun memikirkan kehidupan berat seperti apa yang dilalui Kanade dan berjanji akan membantunya juga. Yuri kemudian memberitahu bahwa dia perlu memeriksa sesuatu dan Hinata pun mengungkapkan kekhawatirannya karena dirinya dan Yuri mendirikan SSS bersama. Mereka kemudian menerima informasi bahwa penyerangan kembali terjadi dan Yuri meminta Kanade untuk menangani berbagai hal saat dia pergi. Sementara itu, Yuri tinggal sendirian di markas menyiapkan senjata yang dibutuhkannya. Pikirannya masih dipenuhi dengan gambar NPC yang diubah menjadi salah satu bayangan dan berpikir bahwa itu masih bisa diprogram ulang seperti bagaimana Kanade memprogram keterampilan penjaganya. Yuri kemudian mencurigai program Angel Player yang bertanggung jawab atas transformasi tersebut. Dengan perangkat keras yang dibutuhkannya, Yuri pun pergi ke perpustakaan. Di sana, Yuri bertemu seorang pria tua yang sedang menggunakan salah satu komputer. Dia mencurigainya sebagai pengontrol bayangan, tetapi dia kemudian menarik kembali tuduhan tersebut karena pria itu sepertinya hanya salah satu penjaga yang menyiapkan komputer baru untuk digunakan siswa. Kemudian pria tua itu pergi dan Yuri pun masuk dan menyelidiki. Yuri curiga pencuri yang mengambil unit di perpustakaan mungkin menggunakannya untuk mengganggu NPC. Setelah beberapa menit mencari, dia pun menemukan jalan rahasia yang tersembunyi di dalam lantai keramik ruang komputer. Dan saat melihat sekeliling dengan cepat, dia mendapati dirinya masuk ke dalam guild lagi. Saat Kanade terbang menghadapi bayangan yang muncul, Otonashi, Hinata, dan Naoi
berkumpul di markas SSS untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Mereka pergi menemui anggota Girl Dead Monster dan yang lainnya. Setelah berpikir sejenak, Hisako, Iri, dan Sekine memutuskan menyerah pada Girl Dead Monster. Hisako memberitahu bahwa mereka akan membentuk band baru. Otonashi mengungkapkan dirinya akan menjadi penggemar mereka dan semua orang di hadapannya kemudian menghilang. Tiba-tiba, bayangan hitam menerjang dari dinding dan ketiganya pun berlari keluar dan menemukan lebih banyak monster. Noda bergabung dalam pertarungan yang kemudian disusul Oyama, Fujimaki, Teka, dan Matsuhita. Sementara itu, di markas persekutuan, Yuri juga berhadapan dengan banyak bayangan. Dia kemudian bertemu Cha yang memberinya senapan baru saat amunisinya hampir habis. Sebelum menghilang, Cha memberitahu bahwa perserikatan dibubarkan dan semua orang telah dievakuasi. Yuri pun mencapai Old Guild dan beristirahat sebentar. Dia memikirkan pertarungan yang terjadi di permukaan dan mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa berteman dengan Kanade dan bagaimana hidup akan menjadi lebih mudah jika dia tidak melihatnya sebagai musuh. Tapi Yuri tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan perasaan marah pada dewa atas apa yang terjadi. Saat itu, gerombolan bayangan muncul, namun Yuri menemukan dirinya tiba-tiba berada di kelas. Ketika dipanggil oleh gurunya karena melamun, Yuri pun bercerita tentang hidupnya dan meluapkan kemarahannya. Dia menyadari bahwa semua orang telah hilang dan mendapati dirinya tenggelam dalam lautan bayangan. Yuri terbangun dan melihat Otonashi, Hinata, Naoi, dan Kanade. Otonashi memberitahu Kanade merasakan emosinya dan mereka pun langsung menghampirinya. Beberapa saat kemudian, mereka mencapai basement level 20 dan bertemu dengan gerombolan bayangan lagi. Kanade langsung melompat dan meledakkan mereka semua, dan karena bayangan kembali berdatangan, ia meminta Yuri pergi lebih dulu, sementara mereka akan mengurusnya. Yuri pun menemukan sebuah ruangan bernama ruang komputer kedua. Di dalam, Yuri mendapati banyak monitor dan kabel, dan dia bertemu dengan murid NPC laki-laki yang menjelaskan program Angel Player untuk mengubah apa saja di dunia tersebut. Meski begitu, laki-laki itu mengatakan bahwa bukan dia yang menciptakan program tersebut. Dia memberitahu Yuri, tempat mereka berada seharusnya bukan tempat di mana cinta ada, karena pada awalnya diciptakan untuk orang sebagai transit ke tempat lain. Namun, cinta tetap ada dalam bentuk programmer itu sendiri, dan untuk menghindari bug yang diakibatkan oleh adanya cinta, dia menjadikan dirinya sebagai NPC. Kemudian, dia membuat dunia agar orang berubah menjadi NPC karena alasan yang sama. Yuri kemudian memberitahu bahwa dia datang untuk melindungi semuanya dan menolak tawaran laki-laki itu menjadi dewa. Ia pun mulai menghancurkan semua monitor dan menembak laki-laki itu. Setelahnya, Yuri tinggal di ruangan itu seorang diri dan merasa lega pertarungan telah berakhir. Dia kemudian merenungkan ketiga adiknya yang telah dia perjuangkan begitu lama dan merasa bahwa tidak lagi berjuang untuk mereka. Sebaliknya, Yuri ingin tinggal bersama teman-teman yang dia temukan dalam pencariannya menghadapi dewa. Yuri kemudian mendapati dirinya menatap ketiga adiknya yang berterima kasih dan memintanya untuk tidak menderita lagi. Ia mulai menangis dan terbangun di kamar rawat di mana Kanade, Otonashi, Naoi, dan Hinata sedang menunggunya. Yuri terkejut mendapati Hinata, Otonashi, Naoi, dan Kanade masih ada di dunia tersebut. Mereka penasaran apakah Yuri berhasil mengatasi masalahnya. Sebagai pemimpin SSS, Yuri merasa malu menunjukkan kelemahannya dan memukul Naoi karena mencoba menggunakan hipnotisnya. Akhirnya, Yuri mengakui bahwa dia telah melepaskan penyesalannya. Otonashi kemudian membahas sesuatu yang mereka siapkan untuk Kanade selama Yuri tak sadarkan diri. Mereka kemudian meninggalkan kamar rawat dan Yuri diberitahu bahwa semuanya sudah pergi lebih dulu, termasuk Takamatsu yang berhasil kembali menjadi normal. Mereka sampai di ruang olahraga dan Yuri mengetahui bahwa hal yang disiapkan mereka adalah upacara kelulusan untuk Kanade yang belum pernah merasakannya. Karena semua persiapan telah selesai, mereka pun memulai upacara kelulusan dengan menyanyikan himne sekolah. Acara berlanjut dengan penyerahan ijazah, di mana Hinata berpura-pura menjadi kepala sekolah. Kanade maju ke depan dan diikuti Yuri setelahnya. Naoi berikutnya dan Otonashi yang secara bergantian memberikan ijazah dan Hinata lalu saling berjabat tangan.
Acara berikutnya adalah pidato penghormatan dari murid, di mana Otonasi berdiri dan memberikan sambutan sebagai perwakilan dari kelas kelulusan. Dalam pidatonya, Otonasi mengenang bagaimana dia tiba di dunia tersebut, bertemu Yuri, bertarung bersama SSS, dan hal lain yang mereka lakukan bersama. Otonasi kemudian meminta semua orang berdiri dan menyanyikan Aogeba Toutoshi, dan semuanya tampak baik-baik saja pada awalnya, tetapi saat lagu mencapai akhir, Naoi tiba-tiba memberitahu Hinata bahwa nadanya terlambat dan menyebabkan pertengkaran sesaat sebelum Otonasi memberi isyarat untuk satu baris terakhir sebelum lagu berakhir. Otonasi menyatakan bahwa upacara kelulusan telah berakhir dan semua murid pun dibubarkan. Naoi mendekati Otonasi dan berterima kasih, dan sebelum menghilang, dia berjanji dirinya tidak akan kehilangan arah lagi. Yuri menoleh ke Kanade dan mengatakan betapa menyesalnya dia karena tidak menyediakan waktu bagi mereka berdua untuk berteman dan meminta maaf. Dia kemudian memeluk erat Kanade dan sebelum pergi menoleh ke Otonasi dan Hinata yang pada gilirannya mengucapkan terima kasih kepadanya. Seakan berlari ke tempat lain, Yuri pun berbalik dan melambai lalu pergi. Hinata kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada Otonasi karena telah membuat segalanya menjadi mungkin. Otonasi mengatakan bahwa kemunculannya di dunia tersebut adalah kebetulan. Ia mengaku telah menemukan kepuasan dalam hidupnya, namun karena kehilangan ingatan, ia berakhir di dunia tersebut. Otonasi mengungkapkan bahwa dia lega telah menggunakan kesempatan itu untuk membantu orang lain. Hinata kemudian mengalihkan topik kembali ke perpisahannya, dan Otonasi meminta Hinata menyampaikan salamnya untuk Yui, dan setelah bertukar tos, Hinata pun menghilang. Otonasi dan Kanade pergi keluar dan duduk di tangga. Ia pun mengungkapkan keinginannya berada di dunia tersebut lebih lama untuk membantu mereka yang akan datang dan meminta Kanade tetap bersamanya. Otonasi merasa alasannya dikirim ke dunia itu adalah untuk memikul tanggung jawab tersebut. Otonasi memberitahu bahwa ia menyukai Kanade, namun gadis itu tidak mengatakan apapun dan hanya membiarkan Otonasi memeluknya. Kanade mengatakan dirinya akan menghilang jika mengungkapkan perasaannya. Kanade kemudian memberitahu dirinya adalah salah satu penerima donasi organ Otonasi dan jantungnya adalah alasan dia hidup selama beberapa waktu. Dan karena dorongan untuk berterima kasih pada orang yang telah menyelamatkan hidupnya, dia mengembara ke dunia tersebut untuk bertemu dengan Otonasi. Saat keduanya berpelukan sekali lagi, Otonasi mengatakan bahwa dia mencintai Kanade dan memintanya untuk tidak pergi. Namun, saat Kanade mengucapkan terima kasihnya atas hidup yang diberikan Otonasi, gadis itu pun menghilang. Otonasi memeluk dirinya sendiri dan menangis sambil meneriakkan nama Kanade. Kanade! Di dunia yang berbeda, seorang gadis dengan gaun berambut perak bersandar di dinding sambil menyenandungkan lagu Iwasawa. Seorang laki-laki berambut merah melewati gadis itu dan berhenti saat mendengar lagu tersebut. Ia kemudian menoleh dan berlari mengejar gadis itu. Wah, anime ini sukses bikin Minca nangis sih, karena ceritanya bisa dibilang sedih ya. Ceritanya pun selesai sampai di sini. Yokoso, 身の程知らずのバカ野郎。